فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di awal-awal muka surat 166 dari syarah Sahih Bukhari ini. Qal hadhihi hiya arkanul imani sittah. Inilah dia rukun iman yang 6. Faman wafa biha kulliha, maka barang siapa memenuhi semuanya, menunaikan semuanya, fa innahu mu'min, maka dia dikatakan sebagai mukmin. Wa illam yahsul minhu nadharun fil adillati wal barahin, walaupun belum terjadi pada dirinya nazar, yaitu penelitian kepada dalil-dalil dan bukti-bukti. Khilafan li ahlil kalamiz za'irin, lain dengan para ahli kalam yang memesong, yang menyimpang itu. Maksudnya bagaimana? Kalau kita lihat di dalam sirah nabawiyah, orang disuruh bersyahadat, kemudian dia bersyahadat dan dia beriman dengan iman yang 6 itu, dia dikatakan mukmin. Walaupun mungkin dia belum meneliti keadaan alam semesta, belum melihat dalil banyak sekali dan sebagainya, dikatakan mukmin. Nah, dengan itu keumuman orang yang bersyahadat mereka adalah masyarakat mukminin muslimin, dikatakan mereka ahlul iman. Lain dengan ucapan para ahli kalam yang kewajiban pertama bukan syahadat. Kata mereka kewajiban pertama adalah nazar, harus melihat alam semesta dulu. Setelah meneliti sedalam-dalamnya, nah, barulah mereka meyakini, oh memang Allah lah Tuhan alam semesta, oh baru kemudian Allah lah yang berhak disembah, baru boleh bersyahadat. Ini tahapan yang harus dipenuhi, kata ahli kalam. Kalau tidak begitu dia bukan mukmin. Tentunya ini pendapat yang keliru. Baik, qala al-alamatul Qurtubi rahimahullah, madhabus salaf wa a'immatil fatwa minal khalaf. Madhab para salaf dan para ahli fatwa dari ulama belakangan, anna man saddaqa bihadhil umur, bahwasanya orang yang membenarkan perkara-perkara ini, rukun iman yang 6 itu, tasdiqan jazman, dengan pembenaran yang pasti, itu dia yakin, dia tak ragu. La raiba fihi wala taradduda wala tawaqquf, tidak ada kebimbangan di dalamnya, tidak ada keraguan dan tidak ada tawakuf. Tawakuf yaitu tidak berani memastikan. Kalau tawakuf, saya tak tahu ya, malaikat ada kan tidak? Entahlah, nah, itu namanya tawakuf. Tidak seperti itu, dia yakin apa yang diberitakan oleh Rasul adalah benar tentang Allah, malaikat, kitab suci, para Rasul, demikian pula hari kiamat dan juga tentang takdir. Dia yakin walaupun dia belum banyak melakukan penelitian, tapi dia yakin Rasul itu benar. Maka wahyu yang didatangkan para Rasul juga pasti isinya benar. Dan ternyata isi Al-Quran berbicara masalah rukun iman yang 6 itu. Dia yakin. Kana mu'minan haqiqatan, maka dia adalah mukmin yang hakiki. Sawa'un kana dzalika an barahina qati'ah, sama saja keimanannya itu berasal dari bukti-bukti yang pasti. Memang dia meneliti, seperti mungkin para orientalis yang setelah meneliti mendalam tahu-tahu malah masuk Islam misalkan. Atau juga sejumlah orang-orang Kristen yang tidak puas dengan agama mereka, seperti yang diceritakan oleh saudara-saudara kita mu'allaf, banyak bercerita setelah meneliti tahu-tahu tak betul agama ini, ternyata yang betul adalah Islam. Nah, dia betul-betul meneliti, membandingkan dan memperdebatkan, akhirnya masuk Islam. Au an i'tiqadatin jazimah, atau berasal dari keyakinan-keyakinan yang pasti, tidak banyak meneliti tapi yakin kalam Nabi betul. Nabi menyuruh begini, pasti perintahnya betul. Nabi mengatakan ada berita begini, pasti benar. Seperti juga keyakinan anak-anak kecil atau orang-orang tua yang baru masuk Islam,
Apakah ini dikatakan keimanannya benar? Dikatakan keimanannya benar. Baik. Wa ala hadza inqaradatil a'sarul karimah, dan di atas hukum inilah zaman-zaman yang mulia itu habis, yaitu 3 generasi pertama, keempat, selesai dengan keyakinan yang seperti ini. Baik. Makanya setiap kali Nabi mendakwai orang, pertama kali bukan disuruh melihat alam semesta begini-begini, tapi disuruh bersyahadat. Seperti juga tatkala memerintahkan Mu'adz bin Jabal mendakwahi, awal dakwahnya apa? Ucapkan la ilaha illallah. Nah, sambil diajari sedikit demi sedikit. Bukan pertama kali, mari kita melihat bagaimana keadaan mungkin apa ya, galaksi Bima Sakti, berapa jarak dengan Andromeda dan seterusnya. Tak perlu sampai sedalam itu. Baik. Wa biha sarrahat fatawa, boleh fatawa, boleh fatawi, tak masalah. Fatawa a'immatil hudal mustaqimah, dan dengan itulah fatwa-fatwa para imam yang memberikan hidayah, yang mendatangkan hidayah yang lurus, fatwa yang lurus, itulah fatwa mereka. Hatta hadasat madzhabul mu'tazilatil mubtadi'ah, sehingga muncullah madhab-madhab Mu'tazilah yang mubtadi'ah, suka membuat perkara baru itu. Faqalu, mereka mengatakan innahu la yasihul imanu syar'i, mereka mengatakan tidak sah iman syar'i illa ba'dal ihatati bil barahin al aqliyah was sam'iyah, kecuali setelah dia meliputi, ihatah meliputi, mengetahui sampai mendalam, sampai menyeluruh bukti-bukti, dalil akli dan dalil nakli, kata mereka macam itu. Ini bid'ah. Mana dalil Quran wa sunnah yang menyuruh macam itu? Manusia sudah ada fitrah, fitrah di atas tauhid. Kalau dia bersyahadat sudah sah itu. Tinggal setelah itu dikuatkan keimanannya dengan belajar baik-baik. Wa husulil ilmi binataijiha, kecuali setelah dihasilkan ilmu, dihasilkannya pengetahuan tentang hasil-hasil dari bukti akal dan bukti dalil nakli tadi. Harus tidak sekedar, oh saya yakin memang Allah yang berhak disembah, Allah pencipta. Tak, harus diperiksa baik-baik. Manusia terbentuk dari apa? Oh dari air. Nah, diperiksa pakai mikroskop elektron. Oh memang betul. Manusia terbentuk dari apa itu? DNA dan RNA memang asalnya adalah dari air. Oh berarti, oh betul lah itu. Tak ada yang mencipta kecuali Allah. Nah, setelah itu baru sah untuk bersyahadat. Nah, kata ahli filsafat macam itu. Tentunya ini keliru. Wa matalibiha, dihasilkan apa yang dituntut dari dalil-dalil akli dan sam'i tadi, kata mereka. Wa malam yahsul imanuhu kadzalik, barang siapa keimanannya tidak menghasilkan itu, tidak menghasilkan akhirnya tidak dihasilkan dari itu, tidak dihasilkan dari bukti-bukti macam tadi, falaisa bimu'min, maka dia bukan mukmin, kata mereka. Harus nazar dulu. Wala yujzi'u imanuhu bi ghairi dzalik, imannya tidak sah tanpa itu, tanpa penelitian. Wa tabi'ahum ala dzalika jama'atun min mutakallimi ashabina, kata Al-Qurtubi, dan mereka diikuti, ucapan mereka diikuti oleh sekumpulan dari ahli kalam teman-teman kami. Kal Qadhi Abi Bakar wa Abi Ishaq al-Isfiraini wa Abil Ma'ali fi awwali qaulai. Ya, Al-Juwaini di akhir hayatnya bertaubat dari akidah kalamiyah macam tadi. Wal awwal huwa shahih. Yang pertama itulah yang benar, yang sesuai dengan Quran, Sunnah, Sirah Nabawiyah dan praktek para salaf. Orang beriman walaupun tidak meneliti banyak-banyak, tapi dia bersyahadat dan tahu makna syahadat, itu sudah sah imannya. Idzil matlubu minal mukallafin, karena yang dituntut dari mukallafin, orang yang terbebani syariat, ma yuqalu alaihi iman, sesuatu yang dikatakan oleh keimanan itu. Iman nyuruh apa? Ya iman adanya Allah dengan berbagai percabangan tentang iman pada Allah tadi, iman pada malaikat dan seterusnya. Tidak harus sampai meneliti biologi, geografi, chemistry dan semacamnya, tidak harus semacam itu. Ila qaulih, sampai pada ucapan Al-Qurtubi, wa man kana kadzalik, barang siapa
telah berbuat seperti itu, yaitu beriman sebagaimana yang dibebankan oleh Quran wa sunnah, faqad tafassa'an uhdatil khitab, dia telah membebaskan diri dari beban tuntutan. Yaitu dituntut apa sih? Dituntut mengucapkan la ilaha illallah, niscaya beruntung. Seperti dalam hadis Tariq bin Abdillah Al-Muharibi, Nabi Muhammad mengatakan pada orang-orang yang di pasar apa? Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Berarti yang mengatakan la ilaha illallah sudah melaksanakan beban tadi itu. Tidak disuruh meneliti ini itu lebih mendalam lebih dahulu, bukan. Itu menambah iman insya Allah, tapi bukan syarat sah iman. Baik. Qad amila bi muqtada sunnati wal kitab, karena dia telah mengamalkan tuntutan dari as-sunnah dan Al-Qur'an. Alasan yang lainnya, kenapa yang betul adalah pendapat pertama, kewajiban pertama adalah bersyahadat, bukan kewajiban pertama adalah meneliti, bukan. Wali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu ba'dah. Alasannya juga karena Rasulullah dan para sahabat sepeninggal beliau, hakamu bisihhati imani kulli man aman. Mereka menghukumi sahnya keimanan setiap orang yang beriman, wa saddaqa bima dzakarna, membenarkan apa yang telah kami sebutkan, yaitu rukun-rukun iman, memenuhi rukun-rukun Islam, sudah itu sudah sah. Walaupun tidak sepandai Einstein, tidak sedalam penelitian yang ahli meneliti ilmu ini ilmu itu misalkan atau apa. Walam yufarriqu baina, mereka tidak membezakan antara man amana an burhan au an ghairih, orang yang beriman berdasarkan bukti atau yang beriman tanpa berdasarkan bukti. Yaitu anak kecil disuruh mengucapkan la ilaha illallah, dia ikut, sudah sah, sudah sah. Walaupun belum pandai meneliti ini dan itu, imannya sudah sah. Walaupun kadar iman memang bertingkat-tingkat, semakin mendalam ilmunya, mempelajari ayat-ayat Allah, tentunya keimanan semakin kuat, kualitas semakin bagus. Tapi penelitian bukan syarat sah iman. Li'annahum lam ya'muru ajlafal arab, karena mereka, Nabi dan para sahabat, tidak memerintahkan orang-orang Badui yang hatinya kasar dan kaku tadi, bitardidin nador, untuk mengulang-ulang penelitian. Orang Badui mana sempat disuruh meneliti apa yang mereka miliki. Afalam yanzuru ilal ibli kaifa khuliqat, mereka belum sempat mungkin meneliti itu, akalnya belum sampai, tetapi disuruh langsung bersyahadat, dan itu sudah sah. Tinggal lanjutkan belajar, jangan hanya itu. Hendaknya engkau menyempatkan diri datang ke masjid belajar. Thayyib. Wala sa'aluhum an adillati tasdiqihim, dan juga Nabi dan para sahabat tidak bertanya kepada Badui-Badui tadi apa dalil pembenaran mereka. Tak ada Nabi menuntut untuk pemimpin Badui, misalkan siapa itu, Uyainah bin Hisn al-Fazari ataupun yang lainnya, misalkan Aqra bin Habis, tak diajari, tak dituntut dalilmu apa, tak dituntut sampai seperti itu. Kemudian wala arja'u imanahum hatta yanzuru, dan juga Nabi dan para sahabat tidak menunda-nunda keimanan orang-orang Badui tadi sampai mereka meneliti, tak langsung disuruh syahadat. Kalau sudah syahadat tadi katakan mereka ahli iman, walaupun ya ma'ruf nanti ada perincian-perincian, tapi sudah sah syahadatnya tadi, mereka dikatakan minal muslimin dan seterusnya. Wa tahasau an itlaqil kufri ala ahadin minhum, Nabi dan para sahabat menjauh dari mengatakan orang semacam tadi itu kafir, yang belum meneliti walaupun sudah bersyahadat ini kafir. Tidak seperti Mu'tazilah yang lancang, kalau kepada Allah saja lancang, apalagi kepada sesama manusia. Baik. Dan pembahasan kelancangan Mu'tazilah ini dibahas dalam kitab-kitab akidah tentunya. Lancang, memaksa Allah, mengikat Allah dengan apa? Undang-undang yang berlaku pada manusia. Bal sammauhum al-mu'minin al-muslimin. Bahkan Nabi dan para sahabat menamakan orang yang bersyahadat dikatakan mukminin, muslimin. Hatta walaupun mungkin apa, hamba sahaya, tidak ditanya engkau sudah meneliti ini itu belum, tak ditanya itu. Tapi kalau meyakini Nabi di langit, Allah di langit dan Muhammad adalah Nabi, adalah Rasulullah, dikatakan mukmin, mukminah,
dibebaskan dan sebagainya. Jadi sudah dikatakan ini mukmin yang seperti ini. Sampai mana tadi kita? Kemudian wa ajrau alaihim ahkamal imani wal Islam, dan Nabi dan para sahabat memperjalankan, yaitu menjadikan berlaku pada mereka itu hukum iman dan Islam. Waktunya sholat ya, sholat yang tidak mau datang tanpa udzur, ini dikhawatirkan berarti ini munafik kalau tidak ada udzur misalkan. Dan juga boleh saling menikah, boleh saling mewarisi. Dihukumi mereka adalah muslimin. Ketika perang, yang terkena kewajiban perang berangkat, yang tidak kena hukuman. Padahal mereka belum meneliti ini dan itu, sehingga orang Badui dicela tatkala mereka tidak mau ikut membaiat Nabi pada waktu Hudaibiyah. Padahal mereka diminta untuk ikut dan seterusnya. Dicela. Menunjukkan mereka terkena beban seperti beban para sahabat yang lain. Tanpa ditanya mereka sudah meneliti ini itu atau belum. Bukti yang lain, alasan yang lain, wali annal barohin allati harrarahal mutakallimun, dan juga karena bukti-bukti yang ditampilkan harrara yuhariru sih diteliti sampai terbentuk kesimpulan yang disebutkan oleh para ahli kalam, termasuk yang memakai metode ahli kalam sekarang selain Asy'ariyah siapa? Abdul Majid Zindani, tokoh Ikhwanul Muslimin di Yaman, University Iman kah, Jami'atul Iman, untuk memperkenalkan tentang tauhidullah memakai pola-pola ahli kalam. Ujung-ujungnya sekedar tauhid rububiyah saja. Wa rattabahal jadaliyun, disusun oleh para ahli jidal, tukang debat dari kalangan ahli kalam. Innama ahdatsahal mutaakhirun, itu hanyalah dibuat-buat oleh generasi belakangan, yaitu setelah tahun 310 Hijriah, dikatakan mutaakhirun. Walam yakhud fi syai'in min tilkal asalib as-salaful madun, para salaf yang terdahulu mereka tidak masuk atau khadhayakhudhu, tidak membicarakan sedikit pun metode-metode tadi, atau tidak menempuh metode-metode tadi di dalam masalah iman pada Allah. Belajar bagus, memperdalam, tapi bukanlah syarat sah keimanan adalah meneliti seperti itu baru kemudian bersyahadat, bukan. Faminal muhali wal hadayan, kata Al-Qurtubi, maka termasuk perkara yang mustahil dan sekedar igauan semata, ayyastarito fi sihatil iman ma lam yakun ma'rufan wala ma'mulan bih. Seseorang mensyaratkan tentang sahnya keimanan sesuatu yang belum dikenal dan tidak diamalkan li ahli dzalika zaman, oleh orang yang di zaman itu, zaman para salaf. Berarti memang tolok ukur kebenaran, timbangan kebenaran adalah apa yang di zaman salaf itu. Wahum manhum, mereka siapa mereka? Kalam Qurtubi kuat memang kalau dalam pola-pola macam ini. Siapa para salaf tuh? Kalian harus ingat salaf tuh siapa. Fahman anillah, dalam masalah pemahaman tentang Allah, wa akhdan an Rasulillah, mereka yang langsung mengambil dari Rasulullah. Bahkan terkadang mereka lihat malaikat. Kita dapat ilmu setelah lapis berapa, maka kembali ke salaf karena ilmu mereka lah yang benar dan bersih, jernih dan seterusnya. Wa tablighan, juga dalam penyampaian syariat, salaf tak takut. Walaupun diancam ini itu tidak takut. Itu mereka, kita siapa? Baik. Maka kalau kebenaran ada pada kalimat tadi, mana? Kenapa salaf tidak mengucapkan yang seperti itu? Tablighan li syariati, dalam menyampaikan syariatnya, wa bayanan li sunnatihi wa tariqatih, dan dalam menerangkan sunnah Nabi dan metode Nabi. Selesai dari Al-Mufhim. Dan kalimat-kalimat semacam tadi, kalimat ahli filsafat, tidak sah masuk Islam sebelum nador, karena kalau langsung bersyahadat ini katanya subjektif, ini terlalu fanatik pada agama orang tua kita. Kita harus mengosongkan segalanya, kita teliti dulu. Ini disebutkan di university, dulu ketika anak di university memang diajari macam itu. Himpunan mahasiswa Islam memang diajari macam itu, harus meneliti dulu, jangan syahadat dulu. Tak boleh kita condong ke agama tertentu katanya. Ini kata-kata kufur, disuruh setan mengucapkan macam itu. Harusnya kita condong kepada fitrah kita Islam. Baik, bukan malah buruk sangka pada fitrah kita, buruk sangka pada agama
agama Islam, malah memberikan angin kepada agama lain, kemudian meneliti panjang lebar, penelitian kadang sampai sekian malam. Setelah kalian yakin ini, baru kalian masuk Islam. Ini salah besar. Baik. Karena kalau waktu itu belum bersyahadat, karena memang disuruh untuk orang yang memang ikut itu, HMI itu, disuruh untuk kalian lepaskan dulu agama semuanya. Ini bahaya. Disuruh murtad dulu, kemudian meneliti. Karena tidak sah kalau tidak meneliti katanya. Ini ajaran rusak, ajaran Mu'tazilah. Baik. Wa qaulu Abi Hurairah radhiyallahu an. Qal mal Islam. Ucapan Abu Hurairah bahwasanya si penanya itu, yaitu malaikat Jibril ya, bertanya apa itu Islam? Qal al-Islam an ta'budallaha wa la tusyrika bih. Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Kalau dalam riwayat Umar kan syahadatu alla ilaha illallah. Ini jelas hadis saling menjelaskan memang kalimat la ilaha illallah adalah tauhid ubudiyah. Bukan sekedar tiada Tuhan selain Allah, tauhid rububiyah, bukan. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah fi syarhi hadhihi riwayah, di dalam menjelaskan riwayat ini wal murad al-iqraru bi tauhidihi bil lisan, ya, yaitu pengakuan tauhidullah dengan lidah. Wa qad yuradu bihi ma'a dzalik, dan terkadang yang diinginkan dengan itu bersamaan dengan pengakuan lisan adalah fi'lu jami'i anwa'il ibadati bil jawarih, mengerjakan segala jenis ibadah dengan anggota badan, ya, bukan hanya ucapan lisan. Ma'ruf, seperti yang dijelaskan oleh Ibn Abil Is al-Hanafi, syahadat menuntut 3 perkara: keyakinan hati, ucapan lisan, dan pembuktian dengan anggota badan. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Summa la syakka anna hadzal khitab, kemudian tiada keraguan bahwasanya pembicaraan ini wama ba'dah, ini luput ya, dan yang setelahnya ini domirnya terlupakan. Wa in kana bilafdil mufrad, walaupun dengan pola mufrad, antak buddha, engkau wahai si penanya, tentunya ini berlaku untuk semua orang. Fal hukmu yashmalu jami'al mukallafin, hukumnya mencakupi semua yang terbebani syariat. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa laisal muradu bi mukhatabatihi bil ifrad ikhtisasahu bidzalik. Bukanlah yang diinginkan oleh Nabi dengan mengajak bicara si penanya secara mufrad, secara individual. Ini pembicaraan ini khusus untuk dia, hukumnya khusus untuk dia. Balil murad ta'limus sami'in. Tapi yang diinginkan adalah Nabi mengajari semua para pendengar, semua pendengar. Al-hukma fi haqqihim, hukum yang berlaku pada mereka, wa haqqi man asbahahum, dan untuk orang yang menyerupai mereka, minal mukallafin, dari para orang-orang yang terbebani syariat. Ya, semuanya wajib macam itu. Wa qad tabayyana dzalika biqaulihi fi akhirih, dan telah jelas yang perkara ini, telah jelas yang demikian tadi dengan sabda Nabi di akhirnya, yu'allimun nasa dinahum, mengajarkan kepada manusia agama mereka. Jadi ini berlaku untuk semua, bukan hanya untuk si penanya. Selesai dari Fathul Bari. Wa qaulun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas shalah, an tuqimas shalah, wa hadha ruknus tsani lil Islam, rukun kedua untuk Islam, menegakkan salat. Wa sata'ti tafasiluha fi kitabis shalah min Sahihil Bukhari, akan datang perinciannya dalam Kitabus Shalah dari Sahih Bukhari insyaallah taala, wa bihi siqah, dan kepadanya kita percaya. Qala al-Allamatul Qurtubi rahimahullah, wa hiya fi syara', salat secara syariat af'alun makhsusah, perbuatan yang dikhususkan, bi syurutin makhsusah, dengan syarat yang dikhususkan. Kemudian ad-du'a juz'un minha, doa ini bagian dari sholat. Jelas definisi secara lebih teliti akan kita sebutkan dalam Kitabus Shalah insyaallah, yaitu aqwalun wa af'alun makhsusah bi syurutin makhsusah muftatahatun bi takbiratul ihram wa muhtatamatun bit taslim. Nanti akan dibahas dalam kitab itu insyaallah. Kemudian wa qaulun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tu'addiyaz zakatal mafruḍah, engkau menunaikan, membayar zakat yang wajib itu.
Wa hadha ruknus salisul Islam, rukun ketiga Islam. Wa sata'ti tafasiluha fi kitabuz zakah. Akan datang perinciannya dalam kitabuz zakah min Sahih Bukhari insyaallah taala wa bihi siqah. Qala al-Allamatul Qurtubi rahimahullah. Karena memang Al-Hafidz pun tidak banyak membicarakan ini di sini. Pembahasannya di bagian fikih nanti beliau. Nah, Qurtubi bicara sedikit, kita nukilkan. Wa zakatul lughatan, zakat secara bahasa hiyan nama wa ziyadah. Baik, pertumbuhan dan pertambahan. Yuqal zakat zakat az-zara' wal mal, tanaman dan harta bertambah atau tumbuh berkembang. Ini salah satu makna ya. Makna yang lain ya, az-zakah adalah apa? At-tathhir, penyucian. Wa summiya akhdhu juz'in min malil muslimil hur zakatan. Diambilnya satu bahagian dari harta muslim yang merdeka dinamakan sebagai zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum li'annaha innama tu'khadhu minal amwalin namiyah. Karena harta tadi hanyalah diambil dari zakat tadi hanyalah diambil dari harta yang mungkin untuk tumbuh berkembang. Rumah ada zakatnya tidak? Rumah ada zakatnya tak? Tak ada zakatnya. Rumah secara umum tak berkembang kan? Kalau rumah siput berkembang memang. Rumah manusia tak berkembang, jadi kita tambah-tambah sendiri, tokok tambah. Baik, tapi kalau emas, perak mungkin untuk berkembang, harta macam itu mungkin berkembang, tanaman berkembang, ternak juga berkembang. Ini secara mudahnya pendekatannya begitu, sebagian fuqaha memahaminya. Auli annaha, atau zakat dipanggil zakat kenapa? Kenapa? Nah, karena tak ada zakatnya. Baik. Kecuali kalau dijual belikan, nah itu memang berkembang. Jadi ada zakatnya menurut jumhur. Baik. Atau dikatakan zakat li annaha qad namat wa balaghatin nisab. Dikatakan zakat karena dia yaitu berkembang dan mencapai nisabnya. Kalau emas berapa? 85 gram emas, perak 595 gram emas. Kalau kambing berapa nisabnya? 40 ya. Fi kulli arba'ina syatan syah. Setiap 40 kambing, zakatnya 1 ekor kambing. Kalau 5 lembu, 1 ekor kambing. Ya, misalkan begitu. Thayyib. Laisa duna khamsati awakin. Ya laisa duna khamsati ausakin zakah. Tidak ada hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak zakat. 1 wasak berapa? 60 sak. Thayyib. Nah, ini contoh. Dikatakan zakat karena memang tanaman tadi berkembang. Bukan tanaman, apa? Barang-barang tadi berkembang mencapai nisab misalkan. Auli annaha tanmi al-amwala bil barakah, atau tunammil amwala bil barakah, atau karena zakat tadi menumbuh kembangkan harta tadi dengan keberkahan. Ya, mana qasad shadaqatun min mal, sedekah memang tidak mengurangi harta. Baik. Ini kira-kira maktuf mana ya? Wa hasanati muaddiha bitaksir. Berarti apa? Tunami hasanati muaddiha bitaksir, dan menumbuh kembangkan kebaikan orang yang menunaikan zakat dengan semakin diperbanyak. Walaupun apa sedekahnya 1 biji kurma asalkan dari yang halal, Allah yang akan menerima dengan tangan kanannya, menumbuh kembangkannya seperti kalian menumbuh kembangkan anak lembunya sampai sebesar gunung. Ini dikatakan zakat, sehingga apa? Hartanya jadi semakin banyak dengan dizakati itu. Baik, kelanjutannya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam, besok insyaallah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya. Satu ya, Quran 2 ayat itu.